Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penilai uji kinerja BPG. Perkenalkan, saya Fajar Iswanto SPD, mahasiswa program pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Asal LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. NIM 2416753159. Saya akan melaksanakan uji kinerja di instansi SMP PGRI 02 Turen, kelas 7, mata pelajaran IPA dengan materi perubahan wujud zat. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh nanti bisa bermanfaat. Nah, untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas Adan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, semangatnya masih kurang. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Agdan? Hadir. Amelia? Hadir. Aulia Kurati Ayun? Hadir. Cici Silvi? Hadir. Dika Maulana? Hadir. Dimas Febrian? Hadir. Vanela Wahyu? Jadid? Hadir. Noval Akbar? Marisa Febiona? Hadir. Mirawati? Hadir. Muhammad Zaki? Hadir. Nilan Oktavia? Hadir. Rahma Maulidia? Septia Wahdwi Rahayu? Septia? Oh iya, mohon maaf. Baik, semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya silakan duduk kembali. Anak-anak, masih ingat dengan materi yang kemarin yang kita pelajari? Masih ya? Ya, itu terkait wujud zat. Nah, wujud zat bentuknya ada berapa? 3. Yang pertama, zat padat. Yang kedua, zat cair. Yang ketiga, zat gas. Betul, ya.
untuk hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi dari ketiga wujud zat tersebut. Ya. Jadi nanti lebih dalamnya seperti apa, Pak? Nah, ada perubahan atau tidak pada zat dari gas, cair, dan padat tersebut. Itu akan kita pelajari lebih dalam. Gitu. Tujuan dari kita mempelajari dari materi perubahan wujud zat itu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud zat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan jenis perubahan wujud zat. Jadi ada 3 tujuan itu yang hari ini terkait dengan materi perubahan wujud zat. Masih semangat? Masih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Evan? Nah, pernah beli es di kantin? Nah, bagaimana wujud es? Ya, wujud es yang ada di dalam plastik itu kalau didiamkan beberapa waktu mencair. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Evan. Kemudian ini biasanya yang cewek ini, Vanela. Nah, Vanela ini pernah enggak disuruh oleh ibunya untuk membuat kopi? Pernah. Pasti memasak air kan ya? Bagaimana wujud air itu saat mendidih? Menguap. Tepuk tangan untuk Vanela. Baik. Nah, saya akan menampilkan video. Nah, nanti anak-anak silakan diamati dengan baik-baik. Diamati ya. Nah, ini video 1. Tadi sudah ada, di sini ada gambar apa tadi? Es batu. Es batu. Es batunya tadi awalnya padat. Masih utuh ya? Nah, ini sudah beberapa waktu akhirnya es batunya mencair, ukurannya berkurang, sehingga di sini terjadi perubahan wujud apa tidak? Terjadi perubahan wujud dari apa? Padat menjadi cair. Oke, tepuk tangan. Ini video yang ketiga. Nah, di video ketiga ini kegiatan apa ini? Memasak air. Jadi di sini ada perubahan wujud apa tidak? Ada. Dari apa? Zat cair menjadi gas. Berarti disebut dengan menguap. Betul, tepuk tangan. Nah, ini hari kedua. Hari kedua dilihat. Ini hari ketiga. Dicek lagi. Nah, ini yang tadi di lemari juga dicek. Dicek lagi. Ternyata ada perubahan. Ya, ada perubahan ukurannya. Nah, ini menandakan bahwa kapur barus ini mengalami perubahan. Ya, perubahannya dari padat ke gas, sehingga disebut dengan menyublim. Tepuk tangan dulu. Di sini ada segitiga perubahan wujud zat. Nah, yang ditandai dengan warna merah
ya, yang ditandai dengan warna merah ini adalah perubahan wujud yang memerlukan panas atau kalor. Sedangkan perubahan wujud yang berwarna putih, ya berwarna putih, itu adalah perubahan wujud yang melepaskan energi panas atau kalor. Kalau kita lihat di sini, dari padat menjadi gas itu memerlukan kalor, yaitu disebut istilahnya menyublim. Sedangkan untuk gas menjadi padat, ini melepaskan kalor, istilahnya adalah mengkristal. Kemudian dari cair menjadi padat, ini juga melepaskan kalor, disebut dengan membeku. Kemudian dari gas menjadi cair, ini juga melepaskan kalor, disebut dengan mengembun. Mencair itu adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Ini apa ini? Coklat. Jadi coklat itu kalau kena panas, dia akan meleleh atau mencair. Yang kedua, membeku. Membeku ini perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Kemudian yang berikutnya menguap. Ini perubahan dari zat cair menjadi gas. Nah, contohnya tadi yaitu memasak air. Yang berikutnya mengembun. Mengembun ini perubahan gas menjadi cair. Kemudian yang berikutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Nah, contohnya kapur barus, ini bentuk awalnya padat, ini kalau dibiarkan terus-menerus itu akan habis menjadi gas. Yang terakhir yaitu mengkristal, yaitu perubahan dari gas menjadi padat. Contohnya adalah salju. Mari kita selidiki. Nah, apakah benar zat itu bisa mengalami perubahan wujud? Mari kita lakukan percobaan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Jadi karena ini kelebihan 1, berarti nanti saya masukkan ke 1 ya. Nah, silakan untuk yang tadi dapat urut 1 berkumpul di sebelah barat. Oke, cepat. Kemudian yang nomor urut 2 di sebelah kanannya, urut 3 langsung urut di sebelah kanannya langsung, 4 juga langsung. Coba, semakin cepat semakin baik. Yang kelompok 1 silakan ke sini. Nah, kelompok 2 di sebelah sini, silakan langsung. Kelompok 3 duduk di sebelah sini. Kelompok 4 duduk di sebelah sini. Alat tulisnya di bawah, ya. Alat tulisnya di bawah. Sudah? Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Baik, saya bagikan dulu LKPD-nya. Alatnya jangan dipegang dulu, kita akan sampaikan dulu nanti. Oke. Baik, saya akan jelaskan dulu ya terkait di LKPD-nya. Nah, di LKPD itu nanti silakan ditulis nama kelompoknya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Nah, setelah kelompoknya ditulis, kemudian isi dengan nama kelompoknya siapa saja. Ya, isi dengan nama kelompoknya siapa saja. Nah, nanti kalau sudah, silakan di bagian halaman 2 di belakangnya. Di situ ada petunjuk. Ya, petunjuk yang pertama, baca buku referensi yang relevan dan berkaitan dengan materi perubahan wujud zat untuk memperkuat konsep dan pemahaman.
Jadi di situ ada materi ajarnya, nanti silakan dibaca sebagai bahan referensi. Yang nomor 2, lakukan percobaan yang sudah tertulis di LKPD. Jadi yang kalian kerjakan nanti yang hanya ada di LKPD saja. Kalau yang tidak ada tidak perlu, ya. Kemudian yang ketiga, diskusikan dengan teman sekelompok tentang soal-soal yang ada pada LKPD. Kalau sudah dilakukan percobaan, datanya masukkan di dalam LKPD, kemudian silakan didiskusikan. Jadi ada soal-soalnya itu nanti didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Yang berikutnya, jawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD dengan benar. Yang terakhir, tanyakan pada guru jika ada hal-hal yang kurang jelas. Jadi misalkan nanti semen kebingungan, itu bisa memanggil saya langsung, Pak. Nah, angkat tangan, Pak, gitu. Nanti bisa langsung saya datangi. Silakan nanti apa yang mau ditanyakan, gitu. Jelas? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, LKPD-nya itu setiap siswa silakan dibagikan satu-satu ya. Tadi di LKPD itu ada 4. Jadi setiap siswa menerima satu-satu. Yang lain silakan dibagikan satu anak satu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dilakukan percobaan. Untuk spiritusnya biar Bapak yang menyalakan, karena ini menggunakan api, sehingga silakan dibuka tutupnya. Silakan dilakukan percobaan mulai dari langkah pertama sampai langkah berikutnya. Mati. Kenapa ini? Nah, ya itu. Kok ada airnya? Silakan dilakukan sesuai dari percobaan. Kenapa? Iya. Jadi setiap siswa nanti ngisi satu-satu ini. Gitu. Terus ini Kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa. Nih. Ini kurangnya. mencair ya. Kenapa? Iya. Hati-hati ya, bekas dari lilinnya nanti jangan sampai mengenai kulit karena panas. Terus yang ketiga air. Yang ketiga air. Sudah. Nomor berapa ini? Apa ini? Nomor 4 ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait percobaannya? Ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Berarti hasilnya soalnya. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai silakan diisi. Ini saya matikan ya. Ayo diisi. Iya semuanya sama. Namanya diskusi kelompok. Jadi LKPD-nya sama semuanya. Tuh. Sudah selesai tak ini? Nah ini belum diisi, ayo diskusikan. Ini apa ini? Nah ini kan bahan bacaannya ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4.
Tepuk 5. Tepuk fokus. Fokus. Baik. Untuk presentasi yang pertama, ini Bapak berikan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Kelompok yang lain silakan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kandisi kami. 1. Benda S1. Awalnya padat, akhirnya cair. Tulis bahan cair. 2. Benda lilin. Awalnya padat, wujud akhirnya cair. Jenis perubahan cair. 3. Benda air. Wujud awalnya cair, wujud akhirnya gas. Jenis perubahan menguap. 4. Kapur barus. Wujud awalnya padat, wujud akhirnya gas. Jenis perubahan mengublim. Ayo. Untuk yang soalnya, Mengapa es batu dapat mencair setelah dibiarkan di suhu ruang? Karena suhu di sekitar lebih tinggi daripada suhu es sehingga es menyerap panas dan berubah menjadi air. 2. Apa yang menyebabkan lilin bisa meleleh saat dipanaskan? Karena panas membuat lilin meleleh dari padat menjadi cair. 3. Jelaskan proses yang terjadi pada kapur barus hingga habis. Kapur barus mengalami penurunan, yaitu berubah langsung dari padat menjadi gas. 4. Dari ketiga tersebut manakah yang mengalami perubahan wujud tanpa mengalami cair? Jelaskan. Kapur barus saya langsung berubah dari cair menuju dahulu. Bukan apa yang mau dari percobaan kalau kami belajar bahwa panas menyebabkan benda berubah seperti dari coba dari kelompok yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Oke, kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Di tahap ini kita sudah melakukan percobaan, ya, mulai dari apa tadi? Ada lilin, ada es batu, kemudian ada kapur barus, kemudian ada air. Jadi ada 4 zat itu yang kita coba selidiki mengalami perubahan apa, ya. Nah, kesimpulannya dari yang dilakukan percobaan itu ternyata saat es itu diletakkan di gelas, nah ternyata terjadi perubahan wujud, ya, perubahan wujud dari air menjadi dari es menjadi air yang disebut dengan mencair. Ternyata ada ya perubahan wujudnya ya kalau kita lakukan percobaan. Jadi tidak hanya berdasarkan video, tidak, ya kan? Nah, kalau kita melakukan percobaan itu pasti kita bisa mengetahui secara langsung. Yang kedua, dengan kapur barus. Nah, kapur barus tadi bentuknya padat, kemudian kita panaskan. Nah, ternyata di dalamnya itu ya waktu ditutup ada gas, ya ada gas yang terbentuk, sehingga itu disebut dengan proses menyublim, yaitu dari padat menjadi gas. Itu. Yang ketiga, dari lilin. Nah, lilin tadi ini kan prosesnya dihancurkan, kemudian dimasukkan dalam sendok, kemudian dipanaskan. Ternyata selang beberapa waktu lilin yang awalnya itu padat berubah menjadi cair, dan ini menjadi pembuktian bahwa padat itu mengalami perubahan wujud menjadi cair. Nah, ini ternyata dibantu dengan apa?
dengan api. Api itu ada apanya? Panas. Jadi panas itu bisa membuat lilin yang padat itu berubah menjadi cair atau meleleh. Yang terakhir, apa ini? Air. Nah, air ini bisa berubah jadi apa tadi? Jadi uap. Nah, uap itu terjadi karena adanya bantuan apa? Api. Berarti api itu bisa membantu perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Ya, jadi semuanya ini bisa dipengaruhi oleh suhu, baik itu panas atau dingin. Kalau panas berarti nanti bisa menyebabkan perubahan yang anak-anak tadi lakukan. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kelompok 3 pasang di sini, tempel dengan solasi. Kemudian kelompok 2 dan 4 tempel di warna kuning. Nah, silakan. Nah, silakan ditempelkan. Kelompok berapa? 2 yang kuning ya, Pak? Ya. Kelompok berapa? 3 di warna hijau. Kelompok berapa? 4 warna kuning. Ya. Dah. Oke. Kalau tidak ada, mungkin Bapak saya tanya dulu. Kira-kira apa yang sampean dapatkan dari kegiatan percobaan ini? Apa yang sampean rasakan? Oh Pak, saya itu rasanya senang. Kira-kira apa? Saya tak bertanya kepada Ayun. Nah, Ayun, perasaan sampean terkait dengan kegiatan percobaan? Gembira beneran. Apa yang membuat sampean menjadi gembira? Oke, karena melakukan percobaan dengan teman-teman. Evan? Nah, kira-kira hasil dari percobaannya apa yang dirasakan? Senang. Selain senang? Apa? Mendapatkan pelajaran baru. Untuk yang di sini, Vanela? Senang. Nah, yang membuat sampean senang itu apa? Mempelajari apa? Praktek. Ya, jadi dengan praktek itu bisa membuat Vanela senang. Nah, kira-kira dari anak-anak tadi ada yang merasa kesulitan apa enggak? Tidak. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan kekurangannya Pak? Oh, percobaannya kurang gini. Harusnya seperti ini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Pak Fajar? Kalau gitu, untuk kegiatan berikutnya di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, itu masih ada hubungannya dengan wujud zat tadi. Wujud zat 3. Apa? Padat, cair, gas. Nah, kemudian dari ketiga wujud zat itu melakukan perubahan wujud yang jumlahnya tadi ada berapa? 6. Yang pertama yaitu mencair, menyublim, menguap, mengkristal, membeku, mengembun. Ya, jadi ada 6. Nah, ya, Dimas ada yang mau ditanyakan? Kok angkat tangan tadi? Oh ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum. Kalau tidak ada, Bapak sampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan untuk pembelajaran hari ini. Saya sampaikan mohon maaf kalau mungkin ada materi atau kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Ya. Alatnya silakan dikumpulkan di tengah, semuanya diletakkan. Nah, sebelum kita akhiri, kita cek dulu lagi. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan selama proses pembelajaran tadi itu bisa memiliki manfaat untuk masa depan kita semuanya. Untuk doa, silakan akan dipimpin. Bapak sampaikan terima kasih, saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.